Teman-teman, sebelum nonton jangan lupa ya klik like, subscribe, and share. Viewers, kita udah sampai nih di tikum kita di Demako Coffee. Saya mau ngajak kenalan viewer sama temen-temen di klub kita Motoladies Indonesia. Nih, hai Motoladies gas terus. Ya, saya tadi sama Dira baru sampai, terus udah ada teman-teman di sini. Kita udah siap buat San Mori sekaligus berbagi. Nah, untuk lebih ininya nanti bisa ngikutin kegiatan kita dan bisa kenalan dulu. Kayaknya nih kenalan dulu sama temen-temen di sini. Nanti juga mau ngobrol sama ketua kita namanya Reza. Yuk, kita kenalan dulu yuk. Yuk. Nah, viewers, ini nih sista-sista saya di Motoladies. Nih, kita mau ngobrol sama kakak ketua kita nih, Reza. Namanya Reza Windy Niar Wulan. Banyak namanya. Nah, 4 anak ya, Bo? iya. Nih, jadi Reza ini ketua kita kayaknya ketua seumur hidup. Jadi dia jadi ketua terus di Motoladies. Hidup, gas terus, gas terus. Jangan dong, Yuk. kan kita ada munas ya. Jadi gimana aja bisa ceritain nggak awal terbentuknya Motoladies waktu awal kita tuh pas lagi Tahun 2019 tanggal 8 Desember kita tuh terbentuknya Motoladies sebenarnya Pas acara gesrek ya? Pas lagi memang ada acara motor juga. Jadi kita pada kumpul semuanya. Nah, akhirnya kita ngobrol, berkomunikasi dan akhirnya kita bikinlah satu grup komunitas untuk ladies biker gitu. Karena menurut kita motor nggak hanya untuk anak laki-laki aja sih ya. Iya, Nah, Bu? iya. Nah, hari ini kita mau ada kegiatan rutin selain San Mori itu kita berbagi. Kita mau berbagi untuk Charity juga charity. Jadi kalau viewers mau ikut nanti bisa ngikutin kegiatan kita ya. Iya, iya. Gitu aja ya. Ya udah, kalau gitu kita persiapan dulu yuk. Kita siapin dulu motornya, terus sama apa aja yang mau kita bawa. Habis itu kita istirahat nanti. Habis selesai itu sambil ngobrol-ngobrol, cerita-cerita lagi. Yuk, udah yuk. Gas terus! Ya, semuanya sebelum kita berangkat, ada baiknya kita mulai kegiatan kita hari ini dengan membacakan doa dulu dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Amin, amin ya robbal alamin. Mudah-mudahan kegiatan kita hari ini, riding kita hari ini lancar semuanya, sehat-sehat semuanya, semuanya sukses. Terus semuanya bisa membagikan kepada saudara-saudara kita yang benar-benar membutuhkan. Yuk, amin. Yuk, kita persiapan. Salam kompak Motoladies. Motoladies! Gas terus! Aku tuh dari hobi motor tuh dari tahun 2015. Awalnya itu aku naik motor tuh dari rumah ke kantor, jalan-jalan santai, terus lama-lama kok enak ya gitu, terus ikut komunitas, mulai deh San Mori, keterusan sampai sekarang. Ayo bro!
Yang menarik bergabung di komunitas itu karena apa ya, banyak pengalaman lagi sih yang lebih baru lagi, terus lebih bisa banyak acara-acara touringnya kali ya, lebih banyak acara kumpul-kumpulnya buat motoran, jadi lebih enak lah. Setiap kalau mau motoran ada temennya, jadi ada agendanya juga dari Motoledi, soalnya setiap sebulan tuh biasanya 2 kali lah kita motoran. Jujur, pertama emang karena senang, kedua karena kebetulan perkumpulannya wanita-wanita, ya senang aja gitu, dan bisa kenal sama dari CC kecil sampai CC besar gitu. Untuk rute hari ini yaitu kita akan menuju ke Salemba, lalu Tugu Proklamasi, Kuningan, terakhir ke Menteng. Fashion pada saat motoran itu penting. Kita bukan karena gaya ya, tapi karena safety. Yang pertama glove, sepatu, jangan pakai sandal jepit, ntar di stopin polisi. Sekarang udah nggak boleh. Terus kacamata, itu supaya nggak masuk debu. Terus helm tentunya, melindungi kepala kita. Untuk safety ridingnya di jalan, biasanya kita menggunakan beberapa sign, yaitu untuk belok kanan seperti ini, lalu untuk belok kiri seperti ini, untuk stop seperti ini, lalu untuk biasanya kalau kita mau ngasih tahu ada lubang di jalan atau ada mobil atau kendaraan yang berhenti, kita pakai tanda kaki turun 1, kaki kanan atau kaki kiri, yang tergantung nanti di jalan itu lubangnya itu ada di mana gitu posisinya. Biasanya kita untuk di jalan itu sebagai safety-nya kita menggunakan helm, sarung tangan, lalu kita juga berkomunikasi dengan intercom, karena kalau nggak ada intercom itu sebenarnya susah juga kita komunikasi di jalan. Kadang juga kalau misalkan kita belok atau kita lurus, kalau yang nggak pakai intercom itu suka miss, suka kelewat jalan atau jadi beda arah gitu. Jadi kalau intercom itu penting banget buat di jalan kalau lagi riding bareng kayak gini. Alasan aku bergabung di klub motor perempuan ini kebetulan karena memang satu frekuensi ya, anak sekarang bilangnya. Kita sama-sama suka riding, sama-sama suka silaturahmi lah, suka kongko-kongko. Nah, kita cuma pengen ya kayak gitu aja, nggak ribet-ribet, cuma yang satu hobi, tongkrongan bareng, nggak yang maaf nih ya, cewek-cewek kan biasa lah ya kalau udah ngumpul ngegibah dan segala macamnya. Nah, aku agak kurang nyambung kalau di komunitas yang kayak begituan. Nah, kebetulan anak-anak motor tahu sendiri, jiwanya setengah laki, jadi mungkin ya kurang tertarik dengan gibahan, jadi aku cocoknya memang sama klub-klub motor ini, jadi kurang lebih begitulah. Anak-anaknya asik-asik, makanya kalian coba bergabung sama kami, oke? Terkhususnya saya suka motorsport karena saya pakai CBR 250 RR dari Honda. Nah, itu kenapa saya hobi banget pakai itu, karena dia tuh kalau di jalan tuh kelihatannya lebih bisa satset, dan kalau misalnya di motor itu lebih kelihatan apa ya namanya, lebih kayak Wonder Woman sih, cuman kayaknya ya supaya motivasi diri aja sebetulnya. Tapi memang dari dulu udah seneng banget sama motor itu. Mau berbagi guys, kita berbagi dulu guys. Alhamdulillah di Motoledi di sini emang bukan cuman reading ya, tapi kita juga sering mengadakan bakti sosial untuk ke panti jompo, ke anak-anak yatim. Itu yang kita selalu ikutin acara ini gitu. Kalau aku di sini pribadi suka motor gede itu karena yang pertama biar kelihatan apa ya, cewek tuh apa tangguh gitu bawa motor gede, keren. Terus abis itu juga banyak
bikers lain, kita jadi bisa banyak sosialisasi. Masalah skincare nih, itu udah wajib banget. Kita aja kalau kita nggak naik motor, itu udah disaranin harus pakai sunscreen. So, kalau misalnya kita naik motor, sunscreen-nya harus lebih tinggi SPF-nya gitu. Biar melindungi kita dari jahatnya sinar matahari. Kalau dalam berkendara, kita kan sebagai cewek paling tricky ya masalah kulit wajah atau kulit badan. Kalau aku pribadi perawatannya, kalau misalnya sebelum berkendara harus menggunakan sunscreen atau sunblock. Tapi kalau misalnya sesudahnya harus double cleansing, cuci muka, double cleansing, dan kalau misalnya itu kita pakai moisturizer biar kulit kita tuh nggak kering, karena kalau kita kena paparan sinar cahaya matahari itu kulit gampang banget kering. Motor saya tuh Moto Guzzi yang V7 Racer yang anniversary ke-10. Dan ini katanya di Indonesia sih cuma ada 3. Nah, terus kebenaran motor ini juga aku custom nih. Aku custom di smoke garage di tempat temen. Aku kasih fairing biar supaya lebih manis tuh ya kan. Jadi emang motor ini udah udah cantik, ditambah dikasih fairing biar agak bohai. Terus kenapa saya suka moge? Karena ya emang dari kecil sih aku suka motoran gitu kan. Suka motor yang gede-gede, tapi dulu aku pertama kali pakai motor RX King, motor maling ya. Itu dulu punya orang tua. Itu aku SD sekitar kelas 4 atau 5 lah gitu. Sekitar kelas 4 atau 5 aku lupa. Ya itu aku naik itu pertama kali ya, tapi biasalah ada cedera-cederanya. Itu nggak diajarin aku, otodidak sendiri. Ngeliat orang kalau naik kopling, oh begitu ya caranya, oh gitu ya. Ya udah akhirnya otodidak sendiri lah. Jadi coba-coba. Akhirnya dari kecil emang suka motoran, terus emang suka naik yang kopling. Ya udah sampai sekarang jadi suka motor-motor ya yang kayak begini-gini. Sama aku suka motor yang unik-unik. Menurut aku itu mungkin karena beberapa orang belum pernah mengendarai atau mengenal tentang moge. Jadi menurut mereka dari harganya aja mereka udah mikir, wah ini pasti orang kebanyakan lah ya, orang yang kebanyakan duit. Jadi mereka udah mikir ya orang kebanyakan duit identik dengan belagu, dengan arogansi. Padahal nggak gitu. Itu hanya segelintir lah. Karena mereka kebetulan punya berkelebihan, jadi mereka membelinya motor yang kira-kira harganya ya tahu sendiri lah. Nah kalau untuk di jalanan sendiri, moge itu karena ya memang suaranya tahu sendiri kan kayak gimana. Jadi orang-orang yang masih awam nih berpikir, wih dari suaranya aja udah ngeselin ya. Ibaratnya gitu deh, ngeselin banget, suaranya tuh gede. Jadi menurut mereka, wah suara motor dan orangnya itu samanya, arogan lah menurut mereka. Padahal kalau kenal, makanya ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Makanya coba kenalan dulu sama para pemotor moge ini. Pasti kalian akan sayang deh. Oke? Tujuan dari Motoladies ini adalah untuk menjalin silaturahmi, kemudian menjaga kekompakan tentunya, dan tentu saja semakin silaturahmi insya Allah panjang umur ya. Dan terima kasih semua teman-teman yang sudah meliput event ini, acara riding di Minggu pagi. Insya Allah kita akan ketemu lagi dan sehat selalu. Salam, bye. Salam Motoladies. Masih ya. Ya viewers, itu tadi kegiatan kita, kegiatan Motoladies Indonesia. Hari ini sudah berbagi, udah riding, udah ngumpul-ngumpul, udah ngobrol semuanya.
Semoga apa yang udah kita lakukan bisa memberi inspirasi dan memberikan manfaat bagi orang banyak. Nanti insya Allah ada kegiatan Moto Ladies lagi yang berikutnya, bisa ikutan ngumpul bareng kita lagi. Moto Ladies, gas terus!